Kalau mau hubungin Kanisa di mana nih nomor teleponnya? Boleh di 0822 7910. Kita mau merasakan tenaga mesin yang terbaru juga dari Mitsubishi. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go! Halo Tofems, kembali lagi ke channel kesayangan kalian. Nah, hari ini kita di Mitsubishi Motor ya. Hari ini kita dikasih kesempatan untuk coba mobil apa? Mobil terbaru Mitsubishi guys, yaitu Mitsubishi Destinator. Nah, hari ini kita lagi ada di Mitsubishi cabang Yosudarso ya. Hari ini kita mau cobain mobilnya. Kita akan review singkat eksterior, interior, lalu abis itu kita akan test drive juga langsung. Kita mau merasakan tenaga mesin yang terbaru juga dari Mitsubishi. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go! Ini dia mobilnya, Mitsubishi Destinator. Dari sekilas aja Autofams, ini mobil udah gagah banget ya. Bagian bodinya udah besar sekali. Memang mobil ini mobil yang besar, SUV 7-seater. Kita akan bahas eksteriornya dulu. Jadi di depan itu sudah ada desain dynamic shield khas dari Mitsubishi. Kemudian di sini terlihat jelas ya LED. Kemudian di sini headlamp, lampu dekat dan lampu jauhnya terletak di bagian bawah seperti expander gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, bagian depan sini sudah bentuk diamond, ciri khas dari Mitsubishi. Nah, kemudian nih ada yang unik lagi yang memberikan mobil ini terkesan lebih garang, lebih adventure gitu ya. Di bagian kap mesin ini ada bentuk tersendiri nih, seperti mobil Inggris ya, kalau teman-teman pasti kenal. Jadi ganteng banget, gagah banget. Nah teman-teman, nah ini mobil Destinator ini adalah mesin yang baru dari Mitsubishi dengan kode 4B40. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc turbo. Jadi mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 160 horsepower dan 250 Nm. Berbeda dengan mobil-mobil lainnya, bahkan seperti contohnya Mitsubishi Pajero Sport aja, itu intercoolernya biasanya masih di depan. Tapi ini intercoolernya berbeda ya guys ya. Water cooled intercooler yang biasa dipakai di mobil-mobil Eropa guys. Dengan pendingin air, intercoolernya di bagian tengah, tidak di depan lagi. Nah ini biasanya dipakai oleh BMW M series ya. Mobil-mobil kenceng dengan performa tinggi itu pakainya water cooled intercooler. Nah, untuk semua varian, teman-teman, ini hanya disediakan dengan transmisi CVT atau otomatis ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke bagian samping. Teman-teman bisa lihat di sini ada fender yang berwarna hitam yang memberikan kesan off-road ya, overland gitu ya. Nah, ini desain yang cukup minimalis bagian sini. Tidak terlalu lebar keluar ya, tidak terlalu tebal juga. Ini benar-benar desainnya pas banget. Nah, kemudian di bagian kaki-kaki mobil ini dilengkapi dengan velg ukuran 18. Nah, ini kalau standarnya mobilnya dapat ban itu profilnya 225 garing 55. Cakep banget. Ini warnanya silver hitam khas banget sama Mitsubishi ya. Sekarang kita ke bagian tengah. Bagian samping masih di tengah ada set molding ya, mungkin ini kita bilangnya set moldingnya ya. Ini bergabung ya, oh iya, ini bergabung dengan pintu ya. Nah ini desainnya tidak lurus pintu ya, biasanya pintunya itu lurus tuh ya, biasanya pintunya itu lurus. Nah tapi ini masuk ke dalam terus keluar lagi. Kombinasi warna gelapnya ini memberikan kesan yang sangat off-road guys ya, mobil yang sangat maskulin gitu ya. Nah, kemudian kita akan ke bagian belakang sekarang. Oke, sekarang ke bagian belakang. Ini dari belakang teman-teman bisa lihat mobil ini nih benar-benar gagah ya. Dari atas sampai bawah mobil ini seperti kayak full gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari atas. Sudah mendapatkan spoiler yang besar. Spoiler ini menambah kesan sportinya ya guys ya. Menambah kesan tangguhnya mobil ini gitu ya.
Nah, kemudian di bagian tengah itu ada stop lampnya, itu sudah full LED dengan desain yang sangat terkini dari Mitsubishi. Kemudian di sini kalau mobilnya warnanya putih, itu tulisan destinatornya ini warna abu-abu guys. Biasanya kan tulisannya kan kecil ya di bawah atau di tengah, tapi ini tahu di atas tengah ya. Tapi ini dia tulisannya di tengah terus besar ya guys ya. Jadi ini mobil seperti penuh banget, jadi keren. Kemudian nih di bagian bawah lagi ya. Nah ini ada reflektor di sini. Kemudian di sini ada kombinasi warna hitam dan abu-abu. Body kit bagian belakang ini memberikan kesannya lagi. Itu kesan overland dan sportinya guys, itu dapat banget nih ya. Kemudian di sini ada sensor ya, ini sensornya depan dan belakang. Oke, nah sekarang nih bagian atas nih, ini ciri khas banget mobil adventure ya. Sudah disediakan roof rail ya, jadi teman-teman yang mau jalan-jalan jauh ya, ini bisa langsung pasang crossbarnya, kemudian langsung pasang roof box-nya. Sudah tahu cari roof box dan crossbar di mana? Di Subarjaya Automotive Center. Nah, selain teman-teman mau pasang crossbar dan roof box ya, jangan lupa karena mobil ini sering jalan keluar kota ya, kotor-kotoran ya, banyak stone chip di jalan ya. Jangan lupa lindungi mobil ini dengan paint protection film ya, yang tersedia di Subarjaya Automotive Center. Nggak kalah pentingnya ya, sebuah mobil yang untuk perjalanan jauh ya, SUV itu adalah ground clearance. Nah, ground clearance mobil ini tuh tinggi banget guys ya. Itu ada di 244 mm ya. Jadi ini udah aman banget dari jeglukan dan jalanan yang kurang bagus guys. Oke? Nah, sekarang kita sudah membahas tentang eksterior ya. Kita akan masuk ke dalam dan akan bahas semua fitur-fitur yang ada di dalam mobil ini ya guys ya. Yuk. Oke guys, nah sekarang kita sudah ada di dalam ya. Wah, ini luar biasa mewah guys. Premium banget ya. Oke, nah kita akan membahas mulai dari setir ya. Ini setirnya sudah dibungkus dengan kulit. Feel-nya premium banget ya. Kemudian ini ada setirnya itu 3-spoke ya. Kemudian di sini sudah ada tombol-tombol multimedia, angkat telepon ya, next, previous, volume segala macam ada di sini guys ya. Ada ADAS juga guys. Ada cruise control juga ya. Nah, oke. Terus di sini tampilannya itu udah full digital ya. RPM dan speednya itu udah full digital. Kemudian di sini yang paling keren guys. Nah, ya di sini itu ada MID multimedia. Nah, ini kita udah keren banget guys. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada altitude guys ya. Ini udah kesannya udah mobil adventure banget ya. Kemudian ada titik lokasi kita nih, ada di mana nih ya. Ada yang titik koordinatnya ya. Ini ada 5 derajat 26. Wah, keren. Nah, terus kemudian ada tilt angle-nya untuk tingkat kemiringan mobil ini guys. Kemudian ada kompasnya juga. Terus kalau kita mau ganti display ya, nih. Steering tuh, guys, lihat guys. Ya, kita ganti display ke reliable nih. Steering ya. Tuh, ini juga rodanya gerak guys. Rodanya gerak guys tuh. Tuh. Ya. Wah, keren banget ya. Kemudian ini ada responsive. Oh, ini PSI, ini kayak turbo deh. Nah, ini boost. Nah, ini turbo. Ini acceleration meter, fuel economy. Tuh. Ada driving score-nya juga. Wah, tuh, adventurous, reliable, customize. Oh, bisa custom, guys. Ya, kemudian di sini ada menu. Ya. Menu, all menu, ya. Cuma di sini udah bisa Apple CarPlay, nih, Apple CarPlay dan Android Auto, ya. Mobil ini udah lengkap banget, premium, ya. Turun ke bawah kita bisa lihat tempat pengaturan AC ya. Tombolnya besar-besar, nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Kemudian di sini ada kompartemen, ada tempat charger, ada colokan charger ya, itu ada di C, ada sama E. Kemudian ada buat lighter juga. Kemudian start stop engine itu di sini guys, di konsol tengah sini guys ya, di konsol tengah. Kemudian ada di sini ada drive mode. Ada normal ya, gambarnya nih. Normal gambarnya itu di kota-kota ya. Kemudian ada wet tuh kalau lagi hujan. Kemudian ada gravel, batu-batu.
ada tarmac tuh. Ini tarmac ini nggak tahu ya buat apa ya. Ini kayaknya perjalanan jauh gitu ya. Kemudian ada mud. Nah, ini yang untuk kalau misalkan teman-teman lagi di jalan yang berlumpur. Kita kembalikan ke normal aja guys. Oke. Nah, terus sebelah sini ya, jok mobil premium Mitsubishi itu joknya udah full kulit ya guys ya. Ini bagian samping, terus bagian tengahnya ini udah perforated ya untuk mencegah panas gitu. Kemudian di sini itu bahannya masih plastik ya. Kemudian nah di sini sudah dibungkus dengan kulit ya. Kemudian di sini armrestnya sangat besar ya. Nah ini sebelum kita pindah ke belakang, kita akan coba untuk ini driving mode gua ya. Saya tingginya itu 185 cm. Nah ini adalah posisi berkendara ya. Nah kemudian ini juga nggak lupa guys, steering wheelnya itu sudah bisa tilt dan teleskopik guys. Tuh ya. Kita setel paling tinggi aja, kemudian paling atas. Oke, nah ini di bagian atas ada tombol untuk tutup dan buka tirai ya. Tutup dan buka tirainya. Oh, ini udah tutup tirai otomatis guys. Ya. Bisa setengah, bisa kita suruh tutup lagi ya. Oke. Nah, buka aja supaya terang. Kemudian ini ada buka buat sunroof ya. Tuh ya. Buat buka sunroof ya. Buka sunroof ya. Kemudian kita buka aja tirai ya. Buka tirai ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol yang nggak boleh sembarangan kalian pencet ya guys ya, karena ini sudah connect dengan Mitsubishi Connect. Kalau kalian pencet ini, dia bisa notif ke aplikasi tersebut bahwa teman-teman sedang dalam kondisi yang emergency gitu ya, tombol SOS ya. Oke. Nah, selain dari tombol yang ada di atas, kita juga bisa membuka dan menutup atau mengontrol sunroof itu dari layar ya guys ya. Nah, nih kita bisa buka nih kacanya seberapa ya. Tirai ini buka 50% nih, langsung ada tombolnya ya. Tuh. Oke, tuh tirainya tutup. Tutup tuh, langsung kita tutup juga guys ya. Nah, tapi ini kita buka aja. Tapi pengopres satu-satu ya guys ya. Kalau mau buka tirai dulu, kalau mau buka kacanya dulu ya. Oke. Jadi gitu aja ya. Ini kalau mau buka sunroof ya tinggal dibuka tuh, bisa buka sunroof ya. Oke. Ya, udah kita tutup dulu. Di sini ada kompartemen yang nggak terlalu besar tapi cukup lah guys. Kompartemen untuk taruh barang-barang, taruh buku-buku servis ya. Sebelah sini. Di tipe Ultimate Premium ini guys, itu audionya dari Yamaha Premium. Suaranya keren banget. Tapi kita nggak akan coba dulu karena dan nggak akan kedengeran juga ya sama teman-teman ya kualitas suaranya. Jadi makanya harus test drive segera mobil ini di Mitsubishi Yos Sudarso guys, atau cabang-cabang Mitsubishi Budi Berlian lainnya. Kita sudah bahas yang di depan, sekarang kita akan ke belakang. Dengan posisi mengemudi orang ukuran saya, kita akan ke belakang. Apakah sempit atau lega seperti yang diklaim guys? Ya, oke, kita pindah ke belakang. Oke guys, sekarang kita sudah ada di belakang ya. Oh, ternyata ini bisa pengaturan AC ya guys ya. Bisa pengaturan AC di sini. Tuh, bisa on off ya. Ini tapi fan aja ya, tapi bukan pengatur suhunya ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada kabel power source ya, Type C dan Type E sama. Nah, kemudian ini guys, yang keren guys. Ada meja kecil yang cukup untuk kita misalkan di jalan ya. Kita bisa taruh iPad ya, taruh minum ya. Nah terus kemudian lagi nih ya, ini diberikan tempat untuk taruh handphone guys, untuk taruh handphone ya. Tuh ya, buat taruh handphone guys, sangat-sangat thoughtful. Oke, nah sekarang kalau untuk bicara legroom ya, ini adalah posisi berkendara saya. Kemudian di belakang saya lagging sebesar ini itu ngepas, tapi masih kalau duduknya agak kaki kebuka gini masih enak, masih nyaman lah gitu ya, masih nyaman. Nah kemudian di sini ada lampu, ada kisi-kisi AC, ada pegangan tangannya juga. Kemudian, nah ini yang hebatnya lagi guys. Mobil ini bisa kita maksimalkan ruangannya, tuh. Bisa maju mundur, guys. Tuh ya.
Ya kalau kayak gini kan nggak mungkin ya kita duduk sini ya. Tapi mungkin untuk memaksimalkan bagian belakang kita mungkin kalau yang duduk di tengah itu anak kecil mungkin bisa dimajuin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita yang paling ke belakang aja. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk pindah lagi ke bagian belakang lagi guys. Apakah saya muat? Nah guys, sekarang gua udah di bagian belakang ya. Nah ini kalau duduk tegap ini agak-agak mentok ya. Agak-agak mentok ya, mentok sih. 185 cm ya guys ya, tapi ya I'm a big guy sekali lagi. Tuh di sini kecil, tapi ini rasanya ya dibandingkan dengan Pajero aja sepertinya lebaran ini ya. Dan ini kan posisinya paling belakang ya. Coba kita majuin ya, majuin. Nah, udah bisa gini guys, kakinya guys. Dengan majuin setengah aja kaki udah bisa kayak gini ya. Apalagi kalau untuk orang yang lebih kecil dari saya, itu pasti muat, pasti lega ya. Terus di sini juga ada safety belt ya. Di belakang ada 2. Memang dikhususin untuk 2 orang. Safety belt. Kemudian ada pegangan guys. Ada pegangan, ada cup holder. Power source ternyata cuma di sebelah kiri aja. Ini power source-nya ada C, ada A. Sebelah sini nggak ada power source. Oke. Nah teman-teman, tidak lupa ya, mobil premium Mitsubishi itu bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan power back door ya. Oke, keren banget ya. Di bagian bagasi ini bisa rata guys. Bagasinya bisa rata ya. Kalau teman-teman mau bawa barang-barang banyak ya, seat row ketiga itu bisa diratain dengan bagasi guys. Tuh. Nah, di bawah sininya itu ada kompartemen lagi guys ya. Kompartemen tempat isi ya buku-buku ya. Buku servisnya ditaruh di sini, kemudian segitiga emergency ya ada di belakang sini ya, mirip-mirip Pajero lah. Tuh ya, rata guys, keren. Oke guys, kita akan coba nih test drive ya mobilnya. Nah hari ini kita ditemenin dengan Kak, siapa Kak namanya Kak? Halo, aku Anissa. Anissa hari ini akan temenin kita dan bantu nih ya ngejelasin fitur-fitur yang ada di mobil Destinator ini. Yes. Boleh kita langsung kasih ya kalau mau hubungin Kanisa di mana nih nomor telepon ini? Boleh di 0822 7910 8064. Nanti IG-nya kita bantu tulis juga. Terima kasih Koko. Untuk teman-teman Lampung ya. Nih, kelihatan nggak nih? Mitsubishi Yao Sudarso ya. Nah, kita akan keluar, kita akan tes mobilnya. Wah, memang Mitsubishi itu empuk banget ya. Yes, dan kedap banget ya Ko ya. Kedap banget, ini kedap banget ya. Ini dengar-dengar mobil harganya mulainya murah banget nih Kak ya. Bener, mulai berapa tuh? Mulai dari 385 juta aja. 385 juta aja guys. Wah, luar biasa. Affordable banget ya. Jadi ini Destinator ini itu dia positioningnya itu di atas Expander ya Kak ya? Ya benar, dia di atas Expander. Di bawahnya Pajero. Pajero. Wah guys, ini yang pertama kali dirasain adalah suspensinya guys. Mobil ini seperti kayak siap untuk melewati medan-medan yang bergelombang ya. Nah terus di sini ya ada driving mode ya. Coba ini kan kita, jadi mobil ini itu dilengkapi dengan 1, 2, 3, 4, 5 mode berkendara. 5 mode berkendara ya. Ada normal, wet, gravel, tarmac sama mud ya. Jadi memang mobil ini bukan nggak ada sportnya ya Kak ya? Nggak ada sportnya ya, karena memang mobil ini dikhususkan untuk jalanan keluarga ya. Jadi santai, bawanya nggak boleh ngebut ya. Tapi kalau mau mode ngebut ada ya, tinggal digas aja kalau mau. Nah guys, ternyata nih katanya Kak Nisa, mode sportnya itu ada di tarmacnya guys ya. Kita akan coba nih, kita akan ganti tarmacnya nih ya. Oh iya guys, what do you feel kok? Waduh, kenceng sekali ya. Oke banget nih. Wih guys, tarmac guys. Tarmac adalah sport mode yang terbaru Mitsubishi nih ya. Coba kita pindahin modenya ke yang ini ya.
tadi kita udah custom nih modenya ya. Sekarang kita udah pakai tarmac ya. Kita akan lihat nih. Tuh. Wah. Oh, nih suspensinya guys. Benar-benar ini suspensinya tuh empuk banget guys. Banget, memang dia mungkin emang disiapin untuk perjalanan jauh dan jalan yang nggak mulus kali ya. Iya, kan ground clearance-nya di 244. Jadi tinggi memang. Udah aman banget dari jalan-jalan jeglokan aman tuh. Ya. Terus mobil ini itu mesinnya yang terbaru dari Mitsubishi. Jadi ini bukan mesinnya expander yang sama-sama 1500 ya. Bukan mesinnya X-Force ya, bukan, tapi ini memang benar-benar mesin yang terbaru. Kodenya juga berbeda dan ini sudah turbo guys. Ya, jadi tarikannya udah, tenaganya udah nggak perlu diragukan lagi. Ini udah mantap banget. Coba Kanisa, apa safety-nya nih? Safety-nya ada apa aja nih Kak? Kita ada full ADAS sih. Full ADAS. Yes, untuk mobil ini, untuk tipe Ultimate dan Ultimate Premium kita full ADAS. Gitu. Jadi untuk kalau fitur ADAS kan banyak banget ya kok. Mulai dari lane spot warning, terus dari pengereman itu banyak banget. Jadi kalau untuk airbags-nya juga kita ada 6. Jadi ya, ini safety-nya. Jadi kalau untuk sorry. Gimana ini kok? Kayaknya mesinnya mati deh. Keren ya. Ini dia ada on off itu ya, auto ya? Iya. Apa enggak? Ada ya? Ada. Jadi kalau dia ngerem, maksud Koko dia auto hold gitu kan? Iya. Dia otomatis. Tuh, Iya. ini sekarang hidup mobilnya. Jadi untuk efisiensi, sorry. Lanjut lagi Kak. Airbags-nya kita ada 6. Iya, benar. Terus kita ada fitur terbaru yaitu Mitsubishi Assistant. Jadi ada tombol SOS di atas. Oh iya. Yes. Atau ada di head unit juga kita ada. Jadi kalau seandainya kita ada accident atau apapun itu, kita pencet itu dia langsung connect ke Mitsubishi Assistant. Kalau mau coba, kita boleh coba sih. Hah? Jangan lah. Nggak apa-apa, karena nanti SOS ya? Iya, pencet aja. Sekali aja tapi. Hah? Serius? Serius, nanti kan aku langsung ngomong sama, kan dia nanti terhubung di sini. Nanti oh, kita akan mendemokan safety features nih guys ya. Safety kita ya? coba ya. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oh gini. Iya, pencet kok. Wih, keren kayak Lamborghini guys. Kayak Lamborghini guys, ini buka. Tuh, Sudah, sekali aja. Ayo. Selamat sore, saya Mercy Camat Bantu telah menangani kendala pada kendaraan Destinator Anda. Saat ini kami telah menerima sinyal darurat dari kendaraan Anda. Mohon dijelaskan situasi apa yang sedang dialami dan apakah membutuhkan bantuan dari kendaraan atau ambulans. Halo, sore Mbak. Saya dari sales Mitsubishi, ada konsumen test drive. Mohon maaf sebelumnya. Baik Bapak, baik Ibu, jadi hanya test drive saja ya. Saat ini berkenan saya bantu jelaskan terlebih dahulu terkait Mitsubishi Connect-nya. Boleh. Dengan Ibu Rifa ya. Iya. Baik, saya bantu informasikan Ibu bahwa My Mitsubishi Connect tersedia pada tipe varian Ultimate dan varian Ultimate Premium. My Mitsubishi Connect adalah layanan dari Mitsubishi Motors yang menghubungkan kendaraan Ibu langsung ke smartphone untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman, terlindungi, dan nyaman di setiap perjalanan. Tanpa batas jarak, Ibu Rifa bisa memantau, mengendalikan, dan mendapatkan bantuan kapan saja dan di mana saja. Kami bantu jelaskan juga Ibu untuk fitur yang tersedia pada kendaraan, ada breakdown call dan emergency call. Untuk tombol breakdown call, tombol bantuan ini bisa Ibu Rifa gunakan untuk meminta bantuan saat kendaraan Destinator Ibu berkendala, seperti ban bocor, bensin habis, kendaraan terkunci dari dalam, hingga meminta bantuan derek dan jumper aki, atau bahkan sekedar bertanya berbagai hal mengenai Destinator atau Mitsubishi Motors. Sedangkan untuk tombol emergency call atau SOS, tombol bantuan ini bisa Ibu gunakan saat Ibu dalam keadaan darurat sehingga membutuhkan bantuan derek kendaraan atau ambulans. Untuk layanan ini gratis dan tersedia 24 jam setiap hari untuk melayani Ibu pelanggan setia Mitsubishi Motors. Namun untuk fitur lainnya yang ada pada My Mitsubishi Connect bisa ditanyakan di tempat pameran atau di dealer yang saat ini Ibu kunjungi. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan kembali Ibu Rifa? Cukup, Ibu. Terima kasih.
Baik Ibu, dengan senang hati. Jika demikian, sekarang saya Mendri izin untuk mengakhiri percakapan ini. Terima kasih telah mengikuti kami Ibu Rita. Semoga harinya menyenangkan. Selamat sore. Selamat sore, mari. Baik ya. Tuh guys ya, teman-teman dengar sendiri mobil ini safety-nya 100/100 ini ya. Dia bisa terhubung dengan call center emergensinya Mitsubishi dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. 24 jam ya Kanisa ya? Iya, bener banget kok, 24 jam. Jadi teman-teman gak usah takut amit-amit terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu call centernya siap membantu. Bener banget. Wah, luar biasa. Tadi dengar sendiri ya. Oke guys, nah di mobil ini itu kita nggak bisa kasih lihat ya karena ini kondisi masih terang. Nah mobil ini itu dilengkapi dengan ambient light ya kak ya. 64 Berapa banyak? warna. 64 warna guys. Jadi kita bisa ngatur nih mau warna apa, hari ini warna apa, besok warna apa, bisa kita atur. Ya. Dan mobil ini juga itu punya aplikasi yang tadi disebut sama Mbak dari Mitsubishi Assistant. Jadi dia bisa ngidupin mobil lewat handphone. Terus dia juga bisa ngelacak mobil GPS-nya langsung lewat handphone. Jadi dan GPS-nya itu udah nggak bisa diganggu gugat ya, maksudnya nggak bisa dilepas dan nggak bisa dipasang, dia langsung otomatis ada ya mobil. Yes. Oh, but itu mungkin jadi safety juga sih sebenarnya ya. Ya safety-nya ya. Karena memang kayaknya brandingan mobil ini tuh mobil yang adventure gitu loh. Benar bang. Ya, jadi mau sampai ke pelosok-pelosok mana emergensi itu semua udah ada GPS-nya. Terus ya guys ya, ini kalau kita dari posisi supir ya, dengan posisi duduk seperti ini ya, posisi duduk supir itu kita bisa lihat moncong mobil guys. Moncong depan mobil tuh kita bisa lihat ya, karena moncong mobilnya ini dia bukan turun ke bawah tapi itu dia lurus ke depan gitu guys ya. Jadi memang kesannya itu kayak kita memang lagi bawa mobil yang besar gitu loh. Tapi itu juga bagus untuk visibility ya. Kalau kita maju ya, mau parkir ya, kita lihat ujung depan tuh gampang banget. Ini guys ya, ini visibilitas mobil ini tuh gila, gede banget guys ya. Itu kacanya dari atas sampai bawah itu kita benar-benar bebas. Terus di sini itu blind spotnya itu benar-benar kecil guys. Jadi mobil ini aman banget gitu loh. Beda dengan abangnya Pajero, kemudian sama Expander tuh juga beda ya. Ini blind spotnya benar-benar kecil loh, kecil banget, bagus banget. Ini buat safety ya. Nah teman-teman, ini kita lagi coba fitur kamera 360-nya guys, tuh ya. Ini yang pertama, nih kita pencet tombol yang sebelah sini. Itu, ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini sisi depan kameranya ya. Kemudian kita kalau pencet lagi, itu kamera sisi depannya lebih besar, lebih luas. Terus ini 360 secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu bagian depan full. Kemudian tombol keempat itu, nah ini sudut mati, ini point of view yang bagus banget ya. Ini fitur ini sangat membantu ibu-ibu untuk parkir paralel. Yang misalkan di depannya itu ada objek yang nggak bisa lihat ya. Biasanya kita susah tuh yang arah ke sana tuh ya. Kalau arah sini kita mungkin masih bisa buka kaca lah ya. Habis itu ngintip di bawah ada apa. Tapi kalau di depan sana kan agak bingung tuh. Nah, karena ada kamera 360-nya itu kita bisa lihat yang sisi yang paling sulit dilihat tuh. Ya, kita akan coba minggir sedikit. Ya. Kita lihat nih di gambar nih ya. Tuh. Ada trotoar guys. Tuh, keren ya. Tuh, keren ya. Keren banget. Oke, kita pencet sekali lagi. Itu tombol kameranya akan kembali ke menu mobilnya guys. Wah, keren ya. Oke teman-teman, jadi ini impression kita berkendara di mobil Destinator ini benar-benar yang pertama itu pasti kita merasa aman ya. Merasa aman, mobil ini itu punya emergency call center yang mantau mobil kita kapanpun dan dimanapun ya guys ya. Nah, kemudian dari suspensinya itu empuk banget guys, khas mobil yang bisa off-road atau overland bahasanya. Jadi empuknya udah jangan diragukan lagi guys ya. Nah kemudian
fitur-fitur seperti ADAS-nya itu apa Diamond Sense ya kalau nggak salah ya. Diamond Sense kalau di kita. Diamond Sense Mitsubishi-nya itu berasa banget guys. Ya, jadi contoh nih ada mobil yang mendekat dari arah belakang, kanan ataupun kiri itu sudah ada suara yang notif kita gitu. Titit 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 gitu. Ada mobil mendekat. Terus ada di spionnya juga ada lampunya segitiga orange. Nah, kemudian di sini juga udah bisa cruise control, udah bisa adaptive cruise control juga. Ya pokoknya semua mobil ini udah lengkap, udah aman, dan bagi saya ini mobil fiturnya sudah cukup untuk dipakai sehari-hari ya. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Kenapa bisa bilang harganya sangat terjangkau? Karena dengan fitur sebanyak ini guys, ya mobilnya pun tipe tertingginya pun itu nggak sampai 500 juta ya kak ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai 500 juta harganya, yang tipe tertinggi. Tipe tertingginya pun nggak sampai guys 500 juta. Sedangkan mobil ini itu dengan fitur segini banyak ya, dengan interior desain yang semewah ini, itu harusnya udah mungkin beda-beda tipis dengan Pajero ya. Oke, begitu driving. Oke Autofams, jadi itu dia keseruan kita hari ini mereview dan test drive Mitsubishi Destinator. Kita tadi udah spill semua fitur-fitur interior, eksterior, dan tenaga mesin terbaru dari Mitsubishi. Untuk teman-teman yang domisili di Lampung, itu teman-teman bisa datang aja langsung ke Mitsubishi Yosudarso, bisa langsung test drive mobil Destinator. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman mau booking untuk test drive, bisa hubungin tadi Kak Nisa di nomor yang di sini nih. Ya, bisa lewat WA, bisa juga lewat IG. Oke? Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.